Hai, apa kabar saudara-saudara? Saya sedang berada di Tiberias atau di Israel. Dan tempat di belakang kita adalah tempat di mana Yesus menyediakan roti, ikan, dan roti ketika para murid-murid sedang menjala ikan. Nah, kita mengatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini menjadi sebuah pengingat bagi setiap kita bahwa ribuan tahun yang lalu Yesus menjumpai murid yang meninggalkan mereka. Yesus menjumpai murid yang mengkhianati mereka, dan Yesus tetap memberi makan pada mereka yang mengkhianatinya. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Hari ini tema renungannya adalah God's Promises atau janji-janji Tuhan. Yang pertama kita mengatakan bahwa janji Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di tempat ini Yesus mengangkat Petrus sebagai gembala pertama bagi gereja. Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia di mana Allah mau tidak dapat menguasai." Sudah melihat bahwa Petrus yang dulu dengan kekuatannya gagal, tapi dan Petrus yang sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan justru diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga Petrus tercatat dia bahkan matinya saudara untuk nama Tuhan. Tadinya orang yang penakut, orang yang banyak omong tapi kenyataannya nggak ada. Tapi sekarang menjadi orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan mati bagi Kristus Yesus Tuhan. I will be your strength. Itu janji Tuhan yang pertama bagi setiap saudara di tempat ini. Petrus meminta Tuhan menjadi kekuatannya. Petrus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memampukan Petrus setia sampai akhir. Yang kedua, apa janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Yang kedua, kita mengatakan janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mengatakan bahwa I will fight for you. Aku akan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebagai orang percaya, pembelaan kita bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan. Pertolongan kita bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan. Nah, kita mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Allah, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gak kebetulan di tempat ini saudara bisa memahami, bisa mengerti bahwa Tuhan akan berperang bagi saudara. Ada begitu banyak tanda-tanda kesaksian yang luar biasa. Bahkan sebelumnya kami pergi ke tempat 5 roti 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Tugas murid-murid hanya percaya dan melakukan bagiannya. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Yang ketiga, apa janji Tuhan bagi setiap hidup saudara dan saya? Yang ketiga adalah I will never leave you. Aku akan meninggalkan kamu. Ibrani 13 ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Alkitab membuka dengan kalimat, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan rival dari kerajaan surga kadang-kadang orang berpikir setan. Tapi Alkitab mengatakan rival dari kerajaan surga adalah uang. Alkitab katakan tidak seorang mudah mengabdi kepada dua tuan. Kamu gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah T, Tuhan huruf besar. Tapi T yang untuk Mamon, T huruf kecil. Ketika kita mengandalkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupi kebutuhan saudara. Tuhan akan menyediakan apa yang saudara perlukan. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Lihat, Tuhan gak pernah meninggalkan murid-murid. Sekalipun murid meninggalkan dia, Tuhan menjumpai murid-murid. Doa saya agar janji Tuhan ini boleh tertanam dalam hati saudara, menguatkan saudara, dan menjadikan saudara percaya. Bagikan kabar baik ini kepada semua orang di luar sana, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Always remember this. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya, Tuhan setia. mari bawa hatimu lebih sungguh lagi. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.